pagi, selamat bergabung pendengar setia Pro1 Era Bogor dimanapun Anda berada. Kita masih menyapa di rangkaian Bogor Pagi ini untuk edisi hari Senin 20 Oktober 2025. Marisa dan juga Alif tentunya akan menghadirkan juga kajian Mutiara Pagi setelah tadi ada pengajian ayat suci Al-Quran, ada lagu religi. Dan untuk kajian pagi ini karena berdekatan juga nanti dengan peringatan Hari Santri Nasional, kita akan mengangkat tema tentang Hari Santri Nasional ya bersama Ustadz Mahfud Hidayat LC yang tentu nanti kajiannya bisa kita dengarkan sampai dengan jam 6. Ada diskusi juga yang boleh disampaikan para pendengar di 081-nya 5x4200 atau mungkin Anda juga bisa mengirim live chat di aplikasi RRI Digital di Pro1 RRI Bogor. Dan kita akan bersama-sama merenungi makna perjuangan para santri, mereka yang menjaga agama dengan ilmu, menegakkan nilai kebangsaan dengan akhlak, serta menjadi cahaya penerang di tengah masyarakat. Betul, karena mereka juga sebagai motor perubahan dalam pembangunan inovasi dan kemajuan. Jadi kita sapa untuk guru kita, yaitu Ustadz Mahfud Hidayat yang sudah ada di ujung telepon ya. Kita sudah tersambung. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sehat Pak Ustadz ya? Alhamdulillah sehat semua. Alhamdulillah. Dan apa nih yang ingin disampaikan terkait dengan Hari Santri Nasional yang nanti untuk perayaannya sendiri akan diperingati pada 22 Oktober. Mangga sambil nanti juga kita tunggu atensi dari para pendengar. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab. Adharal haqqa bil haqqi wa akhzal ahzab. Nahmaduhu tabaraka wa ta'ala ala al-musabbibati wal asbab. Wa na'udzu binuri wajhil karim minal mu'akhadati wal 'atab. Wa ashhadu an la ilaha illallahul azizul wahhab. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhul mustaghfirut tawwab. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ma habbatir riyah bil bushra wa jara bil khairis sahab. Amma ba'd. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Kaum muslimin muslimat jamaah Mutiara Pagi RRI Pro1 Bogor yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita berada di tanggal 20 Oktober. Tentu ini momentum mendekati Hari Santri Nasional. Tepatnya kurang lebih 2 hari ke depan, yaitu 22 Oktober 2025 secara nasional akan diperingati sebagai Hari Santri. Berbicara Hari Santri, tentu kita tidak melepaskan ingatan kita dengan resolusi jihad yang dicetuskan oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari pada tanggal 22 Oktober 1945, yang kemerdekaan Indonesia masih sangat muda ketika itu, bahkan sangat belia. Namun kembali penjajah ingin merongrong dan ingin merebut kemerdekaan, sehingga mereka menumpang ya dengan tentara sekutu yang dipimpin oleh Inggris. Sampailah mereka ke Surabaya dan terdengar kabar bahwa Belanda yang sudah kalah ketika itu oleh Jepang ingin kembali menjajah Indonesia setelah Indonesia merdeka. Kabar itu sampai kepada para tokoh nasional yang sampai akhirnya mereka pun meminta bantuan kepada para alim ulama untuk membantu untuk sama-sama berjuang mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Dan saat itulah bagaimana para alim ulama khususnya di wilayah Jawa Timur, lebih tepatnya di Jombang, yaitu Kiai Hasyim Asy'ari mengumpulkan para ulama
dan mereka sepakat untuk melaksanakan jihad fisabilillah, meskipun ketika itu ada pro kontra, karena terminologi jihad itu adalah untuk negara Islam, sementara Indonesia bukan negara Islam. Namun dengan ijtihad mereka akhirnya dapat meyakinkan bahwa mencintai tanah air, bahwa Indonesia adalah negara yang melindungi segenap warganya untuk hidup aman tentram dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu pun bagian daripada negara aman, Darussalam, negara yang penuh keselamatan, sekaligus menjadikan kewajiban jihad untuk mempertahankan kemerdekaan. Maka dari sinilah awal mula resolusi jihad yang kemudian dikomandoi oleh Kiai Haji Abbas Buntet dari Cirebon, dan akhirnya sampai pada puncaknya 10 November kita peringati sebagai Hari Pahlawan. Banyak sekali para korban, terutama tidak hanya dari kalangan tentara, tidak hanya dari kalangan tokoh-tokoh pergerakan, juga terutama banyak sekali dari para santri dan rakyat-rakyat yang mencintai tanah air. Ala kulli hal, hadirin jamaah yang berbahagia, hal ini dapat kita ambil hikmah setidaknya 3 untuk menyambut Hari Santri. Yang pertama adalah bahwa pentingnya ilmu pengetahuan dan juga amal perbuatan yang solih. Ilmu tidak lepas daripada ulama. Kalau di pesantren, ilmu tidak lepas dari para kiai, karena para kiai itu yang mentransformasikan ilmu-ilmu yang didapati dari gurunya, dari gurunya sampai kepada Rasulullah SAW, itu ditransformasikan ilmu-ilmu tersebut sebagai warisan para nabi kepada para santri. Sehingga dengan ilmu ini Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat orang-orang yang diberikan ilmu oleh Allah ke dalam derajat yang tinggi. Dalam Al-Qur'an disebut dalam surah Al-Mujadilah ayat 11, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman di antaramu dan juga orang-orang yang diberikan ilmu diangkat ke derajat-derajat yang tinggi. Hadirin jamaah yang berbahagia, itu yang pertama tentang keutamaan ilmu, keutamaan belajar, dan keutamaan beramal solih yang didasari dengan ilmu pengetahuan, itu akan mengangkat derajat yang tinggi. Yang kedua adalah hikmah dalam menyambut Hari Santri yang harus kita tanamkan sejak sekarang sebelum momentum tepatnya tanggal 22 Oktober, itu adalah tentang perjuangan dan jihad di jalan Allah. Tentu sebagaimana yang disampaikan tadi di awal tentang jihad atau resolusi jihad yang saat itu tidak lepas dari perang dengan senjata ala kadarnya. Mereka untuk membendung juga melawan para penjajah, tidak sampai mereka kembali mengambil kemerdekaan Republik Indonesia. Pada saat ini jihad relevansinya adalah dengan sama-sama meningkatkan kualitas iman dan takwa. Jihad dalam Al-Quran diantaranya di surat Al-Hajj ayat 78. Kita membaca sebuah ayat Al-Quran. Wajahidu fillahi haqqa jihadih. Berjihadlah kalian fillahi di jalan Allah haqqa jihadih, dengan sebenar-benarnya jihad. Al-Imam At-Tabari diantaranya memaknai ayat ini, jahidu anfusakum wa ahwakum fi ta'atillahi haqqa jihadih. Berjuanglah kalian melawan diri kalian sendiri
melawan hawa nafsu kalian. Untuk apa? Dikalahkan dalam rangka untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya. Sehingga jihad melawan hawa nafsu, melawan korupsi, jihad melawan untuk tidak membuli, jihad melawan kemiskinan, melawan hal-hal yang itu dapat merugikan diri sendiri, keluarga dan bangsa, negara yang kita cintai, itu adalah bagian daripada jihad di masa yang sekarang. Relevansinya bahwa jihad itu semata-mata adalah fi taatillah. Kalau itu dalam ranah taat kepada Allah, maka kategorinya adalah jihad. Hal yang senada disampaikan juga oleh mufassir lainnya seperti Imam Al-Qurtubi. Dan yang ketiga, hadirin jamaah, para pendengar semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adalah cinta tanah air. Mencintai tanah air, membangun bangsa dengan penuh tanggung jawab, ini adalah bagian daripada menyambut peringatan Hari Santri. Tidak lepas bahwa perjuangan yang disokong para ulama, para santri, dan masyarakat sekitar saat itu adalah semata-mata untuk karena cinta kepada tanah air negara Republik Indonesia. Nah, dalam Al-Quran kita temukan di antaranya surat Al-Hajj ayat 40. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaula daf'ullahin nasa ba'dahum bi ba'd lahuddimat sawami'u wa biya'u wa salawatu wa masajid." Seandainya Allah tidak menolak serangan, halauan atau gangguan manusia satu dengan manusia yang lainnya, maka tentu biara, gereja, sinagog, dan masjid-masjid itu akan hancur. Artinya bahwa Allah Subhanahu wa taala melalui para mujahid, orang-orang yang mencintai tanah air mereka, itu menjadikan negara itu aman. Dan ada pesan di sini yang masuk bahwa pentingnya mempertahankan negara agar tempat-tempat ibadah itu mereka beribadah dengan aman. Nah, sekaligus ma'asyiral muslimin rahimakumullah, nilai-nilai kesantrian juga tidak hanya untuk para santri, juga untuk orang-orang yang tidak atau belum belajar di pesantren namun memiliki nilai-nilai ini, maka insya Allah ini pun dianggap sebagai santri atau sebagai orang-orang yang selayaknya kita apresiasi karena memiliki perjuangan yang sama, yaitu nilai keikhlasan, nilai kesederhanaan, nilai kemandirian, nilai ukhuwah atau persaudaraan sesama kita, sesama umat Islam, sesama manusia, dan tentunya kita juga mencintai sesama makhluk Allah di alam semesta ini. Wallahu a'lam bishawab. Demikian. Ya, baik. Terima kasih untuk penjelasan yang sudah disampaikan terkait dengan Hari Santri Nasional ya. Dan kita akan buka atensi tentunya di 081 5 kali 4200 ya. Dan juga live chat RRI Digital sudah ada beberapa yang masuk. Jadi kita akan coba bacakan. Ya, yang pertama ada dari Pak Anoy di Ciparigi Bogor. Ini kami intisarikan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, ada Pak Onoy. Bagaimana memahami ajaran Islam, khususnya Al-Quran, pesantren, dan konsep jihad secara benar, kontekstual, dan tetap sejalan dengan semangat kebangsaan serta perkembangan zaman? Silakan untuk Pak Ustadz dijawab. Ya, terima kasih Pak Onoy dari Ciparigi. Memaknai ajaran Islam, khususnya terkait dengan terminologi di atas ya, yang kita hubungkan dengan pesantren dan juga jihad, di dalamnya ada santri ya. Pertama adalah kita menangkap bahwa jihad itu sebenarnya bukan hanya ajaran Islam, bahwa jihad itu ada juga di agama-agama lainnya, karena ruh jihad adalah semangat untuk berjuang ya. Berjuang di sini
perlu dibangkitkan kesadaran. Bahkan ada hari kesadaran nasional supaya sadar untuk apa dia diciptakan. Maka disinilah jihad artinya bersungguh-sungguh, jihad yang artinya berjuang, jihad dalam konteks dulu melawan penjajah yang artinya mengangkat senjata atau perang. Dalam konteks yang sekarang jihad bisa dengan pena atau dengan ilmu, bisa juga dengan hal-hal lainnya yang itu adalah tidak keluar dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika dihubungkan dengan pesantren dan santri, tentu jihad yang dimaksud adalah melalui ilmu agama. Ilmu agama yang dipelajari di pesantren itu tidak hanya untuk di masjid saja, di majelis taklim, tidak hanya untuk orang-orang yang mencintai atau sudah melek tentang agama, tapi ilmu agama ini adalah ilmu yang paripurna kita sebarkan melalui politik, melalui bisnis, politik yang didasari dengan nilai-nilai agama, bisnis yang didasari dengan nilai-nilai agama, akan muncul nilai-nilai spiritual, tidak hanya secara teori tapi juga praktek, ya, dan ini juga tidak keluar dari jihad. Orang yang politik dan bisnisnya dengan agama, tentu dia tidak akan menghalalkan segala cara. Dia akan beradab dan dia akan menjadikan semuanya semata-mata ibadah karena Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Baik Pak Onoy, sudah dijawab dan masih ada pertanyaan selanjutnya. Ini sebetulnya pertanyaannya hampir mirip. Ya, jadi kita bacakan langsung keduanya, nanti biar Pak Ustadz yang merangkum. Ya, baik. Ada 2 pertanyaan dari Bapak Abdul Muhi di Curug Mekar dan juga Ibu Supriyati di Sindang Barang. Ini dua-duanya senada begitu Pak Ustadz. Jadi intinya adalah bagaimana, apa saja dan bagaimana jihad santri di era Gen Z sekarang ini, dan bagaimana mengartikan jihad dalam kehidupan sehari-hari. Silakan dijawab Pak Ustadz. Ya, Bapak Abdul Muhi, Curug Mekar, dan Ibu Supriyati di Sindang Barat, terima kasih atas atensinya ini tentang kontekstualisasi jihad. Kita mengartikan jihad itu untuk di zaman sekarang tentu sangat luas maknanya, dan bukan berarti kita keluar dari nas baik Al-Quran maupun hadis dalam hal ini, melainkan kita memaknai relevansi dari jihad itu sendiri, termasuk hal-hal yang kecil, ya, itu adalah bagian daripada jihad. Artinya tidak mesti mengangkat senjata. Mengangkat senjata sebagai profesi TNI yang menjaga perbatasan itu jihad mereka. Ya, orang-orang yang berada untuk angkatan lautnya, mereka memeriksa siapa saja yang melanggar kaitannya aturan dengan kelautan dan juga hal-hal yang itu melanggar peraturan, maka itu bagian daripada jihad. Begitu pula para pedagang, ketika mereka menghindari riba atau menghindari kaitannya kecurangan dalam takaran timbangan, itu bagian daripada jihad. Berikutnya, ketika seorang politikus, ya, mereka melakukan kebijakan-kebijakannya untuk keadilan, untuk kemaslahatan, untuk bagaimana rakyat ini bisa sejahtera, itu pun bagian daripada jihad. Nah, itulah begitu pula pelajar ketika mereka belajar dengan tekun, tidak tawuran, itu bagian daripada jihad. Sehingga jihad bermakna luas dalam hal ini. Kalau kita mengacu pada penafsiran Imam Al-Qurtubi diantaranya dan juga Imam At-Tabari, jahidu fi ta'ati haqqa jihadi la fi ma'siyati, yang semata-mata kalau untuk taat kepada Allah itu adalah jihad, yang bertentangan ketika bermaksiat maka dia tidak berjihad. Wallahu a'lam. Baik, dan masih ada pertanyaan berikutnya dari Bapak Ibu Supriyati, ya. Oke.
Assalamualaikum, semoga Pak Kiai dan juga kru RRI Waalaikumsalam. senantiasa dilimpahkan kesehatan dan juga rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Amin. rabbal alamin. Pertanyaannya, bagaimana sebaiknya menjadi santri untuk bela negeri? Mohon pencerahannya. Salam dari Pak Andi Supriyadi di kawasan Bojong. Baik, terima kasih Bapak Andi Supriyadi dari Bojong Kidul. Santri bela negeri. Ya, bagaimana untuk menjadi santri bela negeri? Nah, ini mungkin salah satu hal yang perlu direnungkan oleh siapapun yang menjadi santri. Tentu para alim ulama pun mereka dulunya adalah santri. Nah, ketika ada semacam anekdot kenapa tidak ada hari kiai, adanya hari santri. Nah, tentu ini jawabannya karena para kiai dulunya juga santri. Nah, maka seorang santri yang itu dia membela negeri, tentu santri yang dia selama di pesantrennya dan setelah itu dia pulang di kampung halamannya masing-masing, itu tidak lepas dari bagaimana dia mewujudkan atau merefleksikan, menjawantahkan semua yang dipelajarinya itu untuk kemajuan dirinya, keluarganya, masyarakatnya. Ya, dalam konteks negara tentu berawal dari pribadi-pribadi yang solihah. Setelah itu menjalar pada keluarga, setelah itu kepada masyarakat. Sehingga hal ini seorang santri harus menjadi teladan yang baik di tengah masyarakatnya, sehingga dia tidak hanya pandai mengajak, ya, tapi juga dia memberikan contoh dengan ajakan. Santri yang baik, dia tidak membidik tapi mendidik. Ya, santri yang baik tidak memukul orang-orang yang berseberangan, namun merangkul bagaimana mereka menjadi terang. Nah, sehingga hal inilah yang itu untuk kemajuan negeri, santri harus tampil dalam hal ini menjadi bagian daripada anak bangsa untuk kemajuan negerinya. Wallahu a'lam. Ya, Pak Ustadz, tentunya kita tahu bahwa santri ini menjadi salah satu elemen yang cukup penting memberikan kontribusi nyata di tengah masyarakat. Tapi memang berkaitan dengan santri, beberapa waktu lalu juga ada musibah yang terjadi pada saudara-saudara kita gitu ya di salah satu pesantren. Dan ini mungkin menjadi salah satu cerminan jelang Hari Santri. Mungkin apa yang ingin disampaikan oleh Pak Ustadz terkait dengan musibah ini dan dirangkaikan juga dengan Hari Santri Nasional, Pak Ustadz? Ya, terima kasih Mbak Marisa dan juga Mbak Alif ya. Ini bahwa kita ikut sedih dengan musibah yang mendera atau yang menimpa saudara kita di pesantren Al-Khazini kalau nggak salah ya, dan beberapa pesantren mungkin, dan tentu di dalamnya ada hikmah yang bisa kita ambil. Kita sangat respect dengan para santri, dengan para kiai yang tidak pernah lelah dalam belajar dan mengajar, ya, bahkan dengan seadanya, dengan sekedarnya, ya, mereka di sarana prasarana apa adanya tidak menghalangi mereka untuk semangat belajar dalam hal ini ilmu agama. Namun di balik itu menyadarkan bagaimana pentingnya kita memaksimalkan ikhtiar supaya kejadian itu tidak terulang lagi. Maka salah satunya ada beberapa elemen atau instansi pemerintah, dalam hal ini diantaranya Kementerian Agama, bahu-membahu mendata pesantren dalam hal sarana prasarana, ya, agar mereka tidak hanya kokoh dalam hal menjaga atau memberikan materi tentang keimanan, ketakwaan, juga kokoh dalam hal sarana dan prasarana,
sehingga bangunan-bangunan baik fisik maupun non fisik, hal ini menjadi prasyarat ke depannya, ya, saling berkelindan, saling berhubungan, dan itu sama-sama kita usahakan, kita ikhtiarkan demi kemajuan bangsa kita yang kita cintai. Mudah-mudahan tidak terulang lagi ke depannya, dan kita doakan mudah-mudahan para santri yang jihad fisabilillah dengan belajar ilmu di sana oleh Allah dicatat sebagai syuhada, dicatat sebagai orang-orang yang dimasukkan ke dalam surganya yang penuh kenikmatan, dan keluarga yang ditinggalkan juga diberikan kesabaran dan diberikan pengganti sebaik-baiknya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudahan tidak terjadi lagi kejadian yang sama ke depannya, khususnya bagi pesantren dan juga lembaga-lembaga pendidikan lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga memang bisa menjadi hikmah dan refleksi atas musibah yang terjadi, dan mudah-mudahan lebih banyak perhatian juga yang diberikan oleh pemerintah khususnya Amin. kepada para santri, gitu ya. Dan tentu untuk para pendengar setia Pro 1 RRI Bogor, kajian Mutiara Pagi tadi sudah disampaikan pemaparannya oleh Ustadz Mahfud Hidayat ya, tentang Hari Santri Nasional. Kemudian atensi-atensi juga sudah dikirimkan, sudah dijawab juga secara panjang lebar oleh Pak Ustadz ya. Dan ya tentu dengan rasa syukur dan bangga atas peran besar para santri yang juga mengukir sejarah bangsa, karena dari pesantren juga lahir semangat perjuangan, ketulusan pengabdian, dan juga nilai-nilai keikhlasan yang menjadi dasar kokohnya karakter Indonesia. Terima kasih Pak Ustadz untuk kajiannya di edisi hari ini. Sami-sami. Selamat melanjutkan aktivitas. Mungkin Alif ada juga yang mau disampaikan menjelang Hari Santri Nasional? Tentu saja kita harus mengingatkan diri sendiri ya, bahwa semangat santri itu bukan hanya milik mereka yang menimba ilmu di pesantren, tapi juga milik kita semua yang ingin terus belajar, berjuang, dan juga berbuat baik di jalan Allah SWT. Amin. Amin. Dari Pak Ustadz, apa nih yang akan disampaikan untuk menutup kajian Mutiara Pagi? Mangga. Ya, kami ucapkan selamat menyambut peringatan Hari Santri Nasional 2025. Mudah-mudahan kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan kita sadar betul tentang santri pesantren dan urgensi untuk berjihad fisabilillah, untuk berjuang untuk kemajuan bangsa Indonesia dan melebarkan sayap kepada dunia global, menyampaikan pesan-pesan kedamaian, kerukunan, serta ketentraman lahir dan batin. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tak terasa kita sudah mengakhiri penghujung Mutiara Pagi hari ini. Semoga tadi bisa menjadi pengingat bagi kita juga ya, bahwa peran santri itu besar juga untuk perjuangan Indonesia, dan menjadi santri sejati itu berarti memiliki jiwa yang rendah hati, cinta ilmu, dan cinta tanah air. Karena sejatinya perjuangan seorang santri tidak berhenti di kitab, tapi juga nyata dalam amal dan akhlak. Terima kasih atas kebersamaan Anda pagi ini. Saya Alif mohon pamit, dan juga ada Mas Marisa di Mutiara Pagi. di Mutiara Tapi Pagi. tugas kita masih akan terus. Iya, betul. Tetap semangat untuk menebar kebaikan dan jadilah insan yang terus belajar sepanjang hayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.